Hari ini teman-teman PPKP dengan bangga mempersembahkan dan mengajak atau mengundang adik-adik kita dari adik-adik yatim piatu untuk berbuka bersama dan memberikan santunan. Itu sudah membuktikan bahwa teman-teman PPKP itu apa ya Pak, sangat membanggakan. Kepeduliannya. Ya? Kepeduliannya. Saya bangga dengan kepeduliannya. Satu bukti, satu contoh hari ini kita berkumpul. Betul, betul. 2 hari baru memberitahu saya. Langsung kumpul semua. Ini mau apa? Mau memberi santunan ke anak yatim ini. Kadang-kadang saya tersenyum sekali dan saya sangat bangga sekali. Ini bukti kepeduliannya rekan-rekan perantau, Paguyuban Perantau. Mudah-mudahan saudara-saudara kami yang masih di Jakarta, yang belum bergabung, cepat bergabung bareng-bareng membangun Karangsari, tapi tidak harus di Karangsari. Membangun Karangsari lewat di Jakarta. Betul. Untuk Karangsari. Betul. Gitu, okay? Luar biasa ya, sangat membuat Pak Uki itu bukan terenyuh Pak, terharu. Artinya mengharukan ya, membanggakan karena teman-teman dari pemuda atau PPKP ini selalu memberikan yang terbaik juga untuk desanya. Jadi seperti yang tadi sudah saya informasikan kepada teman-teman, akan ada kegiatan nanti santunan anak yatim yang nantinya akan dipimpin oleh teman-teman Paguyuban. Pak Uki, mohon izin sesaat lagi sepertinya untuk supaya lebih lengkap lagi biar saya undang mungkin salah satu perwakilan atau dari teman-teman PPKP untuk kita undang bersama kita di sini. Meskipun mic-nya bergantian nggak apa-apa Pak Uki. Ya? Oke, sekali lagi saya undang Mas Muhairom kalau nggak salah untuk dapat bergabung bersama kita di sini. Di tengah Mas Muhairom. Oke. Nama panggungnya siapa? Nama eksisnya siapa nih? Selamat, Mas Selamat. Sehat Mas Selamat, tepuk tangan dong buat Mas Selamat sekali lagi. Mas Iwan, siap. Di Paguyuban ini saya punya slogan, saya punya yel-yel yang saya yakin semua anggota Paguyuban ini pasti hafal. Kita mau dengar. Akan saya mulai ya Mas Iwan ya. Mau dengar. Oke teman-teman, jangan memalukan saya ya, jawab dengan baik. Yang dendam pribadi nanti dulu, jangan memalukan Pak Selamat, please. Salam A3. Oke, sekali lagi nih. Salam A3. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Asah, asih, asuh. Saling asah, saling asih, saling asuh. Sebelum saya punya banyak pertanyaan tentang PPKP, saya pengen tahu asah, asih, asuh itu apa? Jadi di Paguyuban ini kita memiliki moto asah, berarti kita saling belajar. Yeah. Jadi nggak ada yang paling pinter. Betul. Kita itu bekerja sama, belajar bagaimana untuk membesarkan Paguyuban ini karena kita sendiri memiliki beberapa moto yang intinya kita adalah ikut serta membangun desa kita sendiri. Itu yang namanya asah. Lah untuk asih sendiri itu kita saling mengasihi. Iya, jadi dalam artian kasih ini bukan kasih cinta dalam pasangan, tidak. Jadi sesama anggota Paguyuban, seandainya ada salah satu rekan kita yang sakit, kita selalu memberikan support sampai akhirnya kita punya di suatu titik kita bisa memberikan sebuah dana dan itu menjadi program Paguyuban yang namanya dana kesehatan. Jadi kalau ada saudara kita sakit, kita selalu memberi dana kesehatan yang kos uang tersebut sudah kita atur melalui bendahara. Oke, nanti kita akan sampai detailnya ke sana. Siap. Asuhnya apa? Asuh. Jadi di sini bagi rekan-rekan kita yang istilahnya udah sukses atau udah ngerti dalam segala hal, bukan hanya dunia perdagangan, itu harus mengingatkan yang salah. Misalnya kita anak muda, misalnya melakukan sebuah kesalahan, kita kasih tahu bahwa itu salah. Jadi kita memang saling asah, saling asih, dan saling asuh, saling mengasuh, saling mengingatkan. Intinya begitu Pak. Tepuk tangan dong buat Mas Selamat dong. Kenapa saya jadi manggilnya Mas Selamat, bukan Mas Muhairom? Gak apa-apa ya saya panggil Mas Selamat atau Muhairom nih? Memang itu nama ngetopnya itu Pak. Nama Mas Selamat? Iya. Oke. Mas Selamat, saya berterima kasih secara pribadi. Terima kasih saya sudah dapat kuliah gratis hari ini tentang asah, asih, asuh. Luar biasa. Mas Selamat,
Oke, bukan Mas Slamet Siap. Muhairom. Iya. Boleh dong Mas Slamet, silahkan ceritakan sedikit. Saya pengen tahu supaya juga teman-teman di rumah sana tahu. Iya. Sejauh mana PPKP ini berkembang, terus awal ceritanya bagaimana? Kemudian saya tertarik juga, terakhir pertanyaan itu adalah tentang bakso gepeng. Siap. Di mana yang saya tahu bakso gepeng ini semakin kesini memang semakin viral. Iya. Tapi ternyata ada beberapa yang hampir ada kesamaannya. Iya. Kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya silahkan ceritakan dulu bagaimana, seperti apa PPKP dan bagaimana semua ini terjadi berkembang. Oke. PPKP itu adalah sebuah organisasi paguyuban perantau Karangsari Pemalang yang asal muasalnya paguyuban perantau Karangsari ini sebenarnya sudah ada semenjak orang tua kita kebetulan kebanyakan orang Karangsari itu perantau sudah ada, tetapi terkadang jatuh bangun gitu loh. Oke. Ya, bukan judul lagu loh, Pak. Jadi Betul, jatuh betul, bangun betul. dalam artian istilahnya selalu ada kendala, nggak sukses lah. Makanya begitu muncul media sosial dan lain sebagainya, kita mendirikan paguyuban ini, paguyuban perantau ini yang mungkin tetap mengedepankan media sosial sebagai sarana kita. Betul. Nah, awal-awalnya kita sangat prihatin, Pak. Kita melihat ada saudara kita di Jakarta yang kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Kita cuman melihat komen di Facebook ini dengan emoji. Ya, itu aja. Ya. Dari awal-awal keprihatinan kita mengenai hal-hal tersebut, akhirnya ada satu anggota kita yang menyarankan untuk membuat sebuah beban. Dari situlah akhirnya berkembang, yang akhirnya kita anggotanya 19. Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan, untuk prepare baterainya sepertinya ini habis lagi. Boleh dibantu teman-teman biar Pak Slamet ini semakin oke. Tapi sambil roll nggak apa-apa. Lanjut Mas Slamet, pakai ini Mas. Lah, kita singkat cerita aja Mas. Lanjut. Kita singkat cerita. Akhirnya antusiasme anak-anak perantau dari kegiatan kita yang memiliki sebuah prinsip rame inggawe sepi ing pamrih tercium oleh anak-anak perantau. Mereka mulai tertarik karena kegiatan-kegiatan perantau semua tujuannya positif, seperti yang akan kita lakukan yaitu seperti santunan anak yatim, terus kita seperti kemarin Covid kita membuat sebuah terobosan-terobosan untuk membantu masyarakat mengenai kita membuat galon dan hand sanitizer, terus kita mengadakan korban. Jadi anak-anak paguyuban semakin kesini tetap. Saya gagal paham. Mengadakan korban maksudnya apa nih? Kita mengadakan korban, saya dengarnya. Maksudnya kita bergerak di kegiatan positif. Kita mendirikan kepanitiaan kurban. Oke. Di situ. Dan alhamdulillah karena memang mengadakan hewan pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan Iya. kurban. Oke. Karena memang anak-anak teman-teman kita kompak dan bersatu, alhamdulillah udah 2 tahun ini kami bisa mengadakan pemotongan hewan kurban sendiri. PPKP sudah berapa lama Mas? Kita terbentuk pada bulan Mei tahun 2019. 2019. Setelah pemilihan presiden kalau nggak salah itu. Kita masih Saya ingat. dengar tadi Pak Uki bilang 5 tahun sebelumnya sudah ada paguyuban, Sudah ada. tapi belum PPKP. Iya, nah itu oke. yang saya bilang itu Siap. jatuh bangun itu. Baik, next. Kita ke hal lain soal seberapa besar pengaruh atau bukan seberapa besar pengaruh, tapi seperti apa gambarannya teman-teman PPKP itu ada di perantauan dan di kampung, biar supaya teman-teman di luar sana juga tahu. Untuk gambaran mungkin lebih seru kita itu kalau mengadakan sebuah kopdar kumpul itu di Jakarta. Oh biasanya memang selalu Iya. ada. Jadi kita ketemu punya pertemuan. kegiatan tribulan, 3 bulan sekali kita kopdar, ya, ngumpul, dan itu kita kasih jatah per korwil. Kayak bukber kali ini saja, ini adalah jatahnya korwil Jakarta Pusat. Jadi Oke. kita muter, gitu.
Oke Mas. Sebelum kita melanjutkan, setuju nggak sih kalau Mas Slamet ini sepertinya bisa kita calonkan sebagai anggota dewan? Cocok nggak nih jadi anggota DPRD? Nggak setuju Mas. Nggak setuju. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa alasannya? Oke. Luar biasa jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat rekan-rekan yang jawab. Alhamdulillah Pak. Berarti setuju nggak kalau misalnya Mas Slamet kita buatin koperasi kali ya, paguyuban koperasi. Barangkali sudah ada atau belum nih koperasi atau sejauh ini? Bisa saya jawab? Silakan. Oke. Memang proses nantinya itu arahnya ke situ. Nah, Cuman kami tidak mau istilahnya janji-janji Pak, Mas Iwan. Jadi kami mau by proses dalam artian luar biasa. untuk 5 tahun ke depan ini karena kita nggak mau gagal. Kita diwanti-wanti sama pembina, jangan sampai kita gagal untuk yang kesekian kalinya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan koperasi nanti akan kita bentuk di saat paguyuban itu memang solid. Jadi semua anggota itu benar-benar mencintai paguyuban, disitulah nanti kita akan bergerak. Ternyata sebegitu seriusnya Mas Slamet dan rekan-rekan untuk membawa PPKP ini. Baik Mas Slamet, sebelum ke beberapa topik lain dan ada acara-acara lain seperti yang sudah kita rencanakan, akan ada acara selanjutnya yaitu santunan. Saya pengen tahu mengenai, saya tertarik sekali mengenai produk asli Karangsari dalam hal ini yang sedang viral yang tadi sudah saya bahas yaitu bakso gepeng. Di mana yang saya tahu bakso gepeng ini semakin kesini semakin dikenal oleh masyarakat kota bahkan. Dan yang saya tahu bakso gepeng itu ada beberapa versi. Ada bakso gepeng Chinese kalau nggak salah, terus kemudian Palembang ya. Nah, saya pengen tahu supaya juga teman-teman di luar sana dan tahu dan bisa membedakan perbedaannya itu seperti apa, seperti yang membedakan apa supaya jadi pemahaman buat orang-orang dan kita sama-sama perkenalkan bahwa bakso gepeng itu adalah produk asli Karangsari. Boleh diceritakan Mas? Oke. Mengenai bakso gepeng sendiri adalah ciri khas yang utama adalah baksonya kuahnya bening. Oke. Ya, kuahnya bening. Kita memiliki 3 produk yaitu bakso gepeng, bakso urat dan bakso tahu. Nah, perbedaannya dengan bakso-bakso yang lain, mungkin kalau bakso versi yang lain itu mereka tidak memakai saus, tetapi dari kita, kenapa kita pakai saus? Karena permintaan kita selalu mengikuti permintaan pembeli. Berarti hampir sama? Hampir sama, cuman di suatu titik mereka itu memang bening, benar-benar pure bening. Jadi sambal, kecap asin, sedangkan kita tetap pakai racikan khas bakso Jawa yang ada saus, sawi dan lain sebagainya. Seperti bakso pada umumnya. Iya. Awal mulanya terciptanya bakso gepeng karena lazimnya bakso itu ya bulat ya. Terciptanya itu dari kapan dan bagaimana ceritanya? Untuk cerita awal mulanya mungkin saya nggak bisa menceritakan karena masih banyak versi. Banyak versi. Takutnya menyalahi cerita aslinya dan lain sebagainya. Yang Mas Slamet tahu? Iya, yang saya tahu, saya pribadi tahu itu mulai viral setelah krisis moneter. Awal-awal sendiri saya 98. Iya, awal-awal sendiri saja saya nggak bikin bakso gepeng, tetap bakso bulat. Lah begitu teman-temanku di daerah Tanah Tinggi, di daerah Rawamangun, mereka udah mulai bikin bakso gepeng, akhirnya kita serempak tanpa dikomando dan kita ya memang orang satu desa mungkin dari mulut ke mulut, kita bikin bakso gepeng. Lah di situ terkenal kalau yang namanya bakso gepeng itu ada yang bilang bakso payung karena gerobak kita kecil ada payungnya, terus ada juga bakso Pemalang. Ciri khas yang identik dari bakso gepeng apa ada? Misalnya tampilannya, kemasannya, atau mungkin tadi yang sampean sebutkan apa gerobaknya apa? Iya. Ya yang jelas itu baksonya gepeng ya. Dan kalau Mas Iwan pengen tahu ya sementara kita rahasia teman-teman ya. Jadi bentuknya gepeng. Terus kita ada racikan bumbu yaitu tongcai. Kita pakai tongcai. Apa itu tongcai? Tongcai itu sejenis itu juga produk makanan Cina. Tongcai namanya udah tongcai gitu ya. Iya. Itu sejenis lobak yang difermentasi. Kita pun bisa bikinnya. Itu kita pernah bikin sendiri. Lah, selain itu yang memang memberikan bahwa
bakso gepeng itu memiliki khas itu selain baksonya gepeng, kuahnya bening. Itu udah harga mati istilahnya. Oke. Walaupun kita pakai tetelan dan lain sebagainya, tetapi karena naluri kita adalah bakso gepeng itu adalah kuah bening, kita tetap pakai kuah bening. Dan insya Allah lain waktu teman-teman ya, kalau memang Pak Iwan mau meliput kita lagi, kita akan bikin lah dengan acara Penasaran lain saya. cerita. Saya penasaran Iya. dengan rasa, tampilan dan keseluruhan dari si bakso gepeng. Apakah kalian sudah pernah mencoba bakso gepeng? Nah, pertanyaan yang sama barangkali. Bakso gepeng itu ada di mana saja? Apakah memang dia sudah menyeluruh seperti bakso pada umumnya? Ataukah hanya di Jakarta, Jabodetabek atau Jawa Tengah? Ada di mana saja? Untuk mayoritas di Jabodetabek. Oke. Mayoritas di Karangsari sendiri pun sudah ada di depan Bank BRI. Kalau Bapak di pasar itu. Artinya gini, kenapa tadi saya mempertanyakan apakah kalian sudah pernah merasakan bakso gepeng? Berarti sudah tentu belum semua orang merasakan bahkan mengenal bakso gepeng, kan betul, begitu ya? Betul. Oke, mungkin jenengan boleh ngobrol sama orang di sebelah jenengan supaya bagaimana caranya mempromosikan bakso gepeng dengan inovasi-inovasi yang beliau punya, begitu. Coba mumpung dekat. Ini memang sudah pernah kami bahas dengan pemerintahan. Nanti gampang, nanti di belakang. Baik, siap. Tapi Mas Slamet Muhairom, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir berpartisipasi di sini mewakili PPKP di sela-sela obrolan podcast dari anak desa. Saya sendiri mewakili anak desa dan teman-teman tim yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jenengan sudah menginisiasi acara ini, sudah mengadakan santunan anak yatim sesaat lagi dan akan ada buka bersama juga bersama adik-adik kita ya. Baik. Dan saya minta Mas Iwan juga tetap bukanya bareng sama kita. Amin. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya kembali ke Pak Lurah? Oke, saya cukup sekian mungkin, dan untuk teman-teman sekalian kita tetap semangat, mudah-mudahan setelah lebaran ini pandemi akan segera hilang dan kita akan berkreasi kembali untuk diri kita dan keluarga kita. Amin. Mungkin itu Pak Iwan. Amin. Sambut dulu yel-yelnya supaya semangat lagi. Oke. Untuk teman-teman sekalian, untuk memberi semangat bahwa kita adalah sebuah keluarga besar yang mungkin orang bisa bilang ini isapan jempol, tetapi faktanya kita bisa untuk melakukan seperti itu, bahwa kita itu sebuah keluarga besar. Untuk itu kita mau sebut yel-yel kembali. Semangat ya, mesti kompak, mesti semua bersuara. Salam Atika. Oke, sekali lagi. Salam Atika. Biar lebih semangat, tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan sambil teriak, weh 1, 2, 3. Begini, padahal mereka puasa, bentar lagi buka, tenang. Mas Slamet Muhairom, terima kasih atas waktunya sudah berpartisipasi di sini. Saya persilakan kembali untuk bergabung bersama teman-teman. Kita kembali ke Pak Uki selaku Kades. Pak Uki, masih sehat Pak Uki? Ngantuk nggak nih dari tadi nih? Semoga antusias juga dengan pemaparannya Mas Slamet Muhairom yang saya berpikir nih seperti anggota dewan, tapi ternyata rekan-rekan tidak berkenan untuk Mas Muhrom menjadi anggota dewan. Nah, luar biasa, itu menandakan bahwa PPKP ini pure solid, pure kompak dan tidak ada unsur politik. Betul ya? Lanjut, gimana Pak? Kesan Bapak untuk obrolan tadi aku sama Mas. Bagus ya? Bagus Mas Iwan. Luar biasa. Jadi harapan saya, saya punya harapan banyak sekali. Saya punya harapan banyak sekali dari teman-teman perantau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangsari, terutama di bidang-bidang kesosialan. Saya yakin teman-teman perantau ini akan perhatian sangat sekali. Betul. Banyak hal yang sudah dibantu, kami merasa dibantu oleh rekan-rekan perantau, dan ini saya mohon dipertahankan. Terus dipertahankan. Tingkatkan terus kebersamaan rekan-rekan perantau yang ada di Jakarta untuk masyarakat yang ada di Karangsari. Membangun desa tidak harus membangun desa tidak harus panjenengan di Karangsari. Betul, itu poinnya. Tidak harus panjenengan di Karangsari. Panjenengan di Jakarta bisa membangun Karangsari. Bisa.
Jadi panjenengan jangan kecil hati bahwa saya orang merantau. Panjenengan adalah aset desa yang dibutuhkan oleh desa dalam rangka membangun desa Karangsari. Tentu saja buat teman-teman yang ada di desanya juga jangan berkecil hati, jangan malu jadi anak desa. Di desa pun kita tetap bisa berkarya dan punya potensi banyak. Betul ya Pak ya? Betul. Setuju Pak ya? Setuju. Baik. Pak Uki, sesaat lagi kita akan segera melaksanakan acara yang sudah sama-sama kita tunggu, yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman PPKP, yaitu santunan. Kami minta dengan hormat Pak Uki untuk mendampingi dan juga nanti ikut, kita sepertinya mau diajakin buka bersama, betul Pak ya? Siap, baik. siap. Yeah. Kita langsung menuju ke acara selanjutnya Oke, Pak. Baik. terima kasih. Ada sekali lagi yang mau disampaikan, silakan. Sekali lagi saya pesan kepada saudara-saudara saya yang di perantau, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan COVID-19 cepat hilang Amin. dari negara Amin. Indonesia. Amin. Panjenengan bisa berusaha dengan hebat lagi. Harapan kami panjenengan tetap jaya di Jakarta. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi obrolan singkat saya sama Pak Uki selaku Kepala Desa Karangsari, dan juga obrolan tadi seputar PPKP, paguyuban, pergerakan, progres, sampai produk yang dimiliki atau produk kebanggaan dari Karangsari. Sesaat lagi kita akan segera melakukan acara selanjutnya, yaitu santunan anak yatim yang juga dipersembahkan oleh teman-teman paguyuban. Luar biasa sekali. Setelah itu akan dilanjutkan dengan buka bersama dengan adik-adik kita dari anak-anak yatim ya. Mereka adik-adik kita itu semuanya itu diakomodir dan pokoknya dikelola sama teman-teman paguyuban. Pokoknya luar biasa sekali keseruannya seperti apa. Nanti kita akan saksikan bersama. Baik, kita ketemu lagi di season selanjutnya, karena sesaat lagi kita akan segera melakukan acara santunan ayah anak yatim. Sampai jumpa lagi.